Oke, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2 9.3.4 Data Center Exploration Physical Mode. Hmm. Jadi ya, sesuai judul di sini kita akan mengeksplorasi data center ya di dalam physical mode paket tracer. Jadi di aktivitas paket tracer kali ini ya, eh, ini most of devices in the Toronto and Seattle yang ini harusnya. Hmm. Seattle yang ini, yang Toronto yang ini, Toronto. Nah, jadi device-device, kebanyakan device yang ada di Toronto dan Seattle, data center ya, itu sudah dideploy dan dikonfigurasi. Jadi kamu di sini dipanggil ya, dipanggil untuk mereview deployment saat ini ya kan, dan untuk mengexpand kapasitas dari data center satu di Toronto. Oke, lanjut ke part satu ya. Explore characteristic of a small data center. Jadi di part satu ini we will explore the characteristic of existing data center. Jadi ini saya di sini akan mengeksplor karakteristik dari data center yang ada. Oke, kita step satu, explore the physical layout of the data center. Explore physical layout data center kita. Oh, ini pertanyaan semua ya. Oke, oke. Jadi coba kita lihat di bagaimana branch office connect ke data center. Branch office tuh, oh ini yang tengah branch office yang tengah. Ini data center dua. Oke, branch office yang ini ya. Ini tadi. Bagaimana branch office terkoneksi ke center. Di sini kalau kita lihat ya, ini beberapa ini. Kabel fiber optik ya harus saya. Kabel fiber optik ya ini ya. Ini ya nih kabel type-nya multi mode fiber optik ya. Oke, jadi itu pakai kabel fiber optik ke branch office itu terkoneksi ke data center menggunakan fiber optik, kabel fiber optik. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, what logical configuration in the branch office provide redundancy? Oh, coba kita lihat tadi di branch office konfigurasinya ya. Konfigurasi web server atau di router deh ya, kalau redundancy itu harusnya di router yang ini, edge router. Coba kita ini apa dulu, kita uh, show running config. Ada IP rootnya. Apakah ini pertanyaannya, apakah logical konfigurasi yang ada di branch office ini memiliki redundansi ya? Harusnya sih ada. Jadi kalau jadi seperti backup gitu. Kalau ada
Pokoknya ini ya beda. Ini kan, nah ini kalau dilihat IP rootnya kan, ini ada yang sama ya ini ya. Sebentar. Gini, ya kan ini 16, ini 72, tuh sama kan? Sama, ini networknya sama kan? Dan di sini ini ada next hop-nya. Dan ini adalah redundansinya nih, failovernya nih, value-nya 10 gitu. Mungkin seperti itu. Di sini ada ya, di sini menyediakan redundansinya itu di routernya. Di routernya ini failover, routing failovernya ya. Itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, how is data center one connected to data center two? Koneksinya ya, bagaimana data center satu terkoneksi ke data center dua. Coba kita lihat data center satu, data center dua. Ini menggunakan kabel apa aja nih? Kabel optik kah? Data center satu dan data center dua. Ini fiber optik semua sih, harusnya berarti fiber optik yang ke sini, ini fiber optik nih, harusnya ini fiber optik nih, yang hitam kabel hitam ini harusnya fiber optik ya. Yang kabel hitam ini fiber optik. Karena di tadi kita lihat database juga itu fiber optik ya, ya. Jadi fiber optik langsung dari data center 2 ke data center 1. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, how are the devices in data center 1 physically organized? D. How are bagaimana device di data 1 itu terorganisasi ya. Data center 1, mantap. 2, 1. Seperti ini ya. Terorganisasinya seperti ini ya. Kalau kita zoom out, like. Nanti seperti ini dia terorganisasinya ya. Jadi dia dari router ke switch, dari switch juga, dari switch terus ke switch lagi, terus ke baru ke server, itu kan ada yang ke rak selanjutnya, gitu. Ada kabel dari switch yang ke rak selanjutnya, ada yang ke rak selanjutnya lagi gitu. Ada yang ke server yang di rak gitu loh. Ya seperti ini sih organisasinya, seperti ini. Terus nanti kemudian selanjutnya, does the data center 2 equipment layout differ from data center 1? Apakah data center 1 itu berbeda dengan data center 1? Apakah equipmentnya berbeda ya? Coba kita lihat. Ini untuk server-server gini harusnya enggak sih ya. Sama harusnya. Tadi juga kita lihat data center 2 juga kayak gitu kan. Tuh, sama aja tuh, nggak ada bedanya. Berarti nggak ada bedanya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Why is the physical organization of the data center device important? Kenapa eh, physical organization, kenapa data center yang, kenapa penting gitu? Kenapa penting data center itu diatur itu apa diorganize gitu loh, diatur gitu loh, kenapa penting gitu? Ya karena agar clear gitu, agar jelas, nggak berantakan gitu. Jadi kalau misalnya ada troubleshooting itu enak gitu. Untuk troubleshooting, untuk manajemen itu lebih enak. Kalau berantakan kan bingung, ini kemana, ini kemana, ini kemana. Oke, dan ini juga kan banyak nih kabelnya nih. Dan ini juga kan, dan ini juga banyak kan ini. Nah, kalau misalkan
nggak diatur gitu kan, nggak diorganize, amburadul ya pusing. Lanjut ke step 2 ya. Kita kalau apa ini? Exploring the naming and addressing convention in both data center 1 and data center 2. Jadi mengeksplor house name dan addressing ya. Baca ke poin A. How are the device name in data center? Bagaimana device diberi nama di data center? Bagaimana device di eh, eh, bagaimana device name in data center? Eh, Maksudnya kayak mungkin bagaimana kayak kenapa dikasih nama ini gitu, mungkin gitu ya. Kenapa dikasih nama ini? Misal kayak, nah ini kenapa dikasih nama switch A, switch B gitu ya? Eh karena based on fungsinya gitu kan. Ini switch ya dikasih nama switch, dikasih nama asalnya switch gitu. Dan agar nggak kebalik-balik ya dinamain beda lah switchnya. Misal ini data center satu, master switch A, lalu data center satu master switch B gitu. Itu dibedakan namanya biar nggak tertukar seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan B. How are the devices addressed? How are the device addressed in the center? Nanyain penamaan ya, nanyain penamaan kok sama bingung. Kita mungkin langsung lanjut ke C aja ya. Kenapa memberi nama itu penting gitu? Kenapa memberi apa? Kenapa penamaan dan addressing di data center itu penting? Device data center itu penting karena ya untuk mempermudah seperti tadi ini sama saja dengan mengorganisasi ya, apa mengorganisasi, mengatur, mengorganize ya sama saja seperti itu. Jadi ya agar rapi gitu, agar mudah dilihat gitu kan. Di troubleshooting juga enak, fleksibel dan ya nggak berantakan gitu. Jadi mempermudah. Kalau misal ada ekspansi atau ada trouble gitu kan, itu gampang mengidentifikasinya. Oke, lanjut ke pertanyaan 3. Ketiga ya, ketiga. Explore, belum yang ini. Waktu itu masih ini ya, ketiga ini. Explore data center, redundant layer 2 technology. Kita masuk ke data center satu ya, router 0, router 0, data center satu, R0 switch A itu yang mana? Rak 0 ya, R itu rak kan. Ini rak 0 switch A yang ini ya. Ini device-nya DC1 rak 0 switch A. Kita lihat ya. Terus ada CLI, terus apa? Coba show run.
Kita lihat saurannya ya. What technology is used to provide redundancy and stability in their configuration? Oh, pertanyaan lagi nih. Teknologi apa yang digunakan untuk menyediakan redundansi dan stabilitas di konfigurasi mereka? Redundansi ya, di sini kalau kita lihat, coba kita cek dulu. Ini switch ya, ya switch ya pakai routing kayak di level tadi, jadi nggak kayak di router tadi sih. Masa beda ini? Oh, kok redundansi mana redundansinya? Postname, port, oh ini nih port channel satu nih ya. Jadi dia pakai LACP nih ya. Pakai LACP, pakai bonding. Jadi ini Ethernet 01 dan 02 di titik satu ya. Seperti itu. Kalau untuk ini, ini yang bawahnya ini, Run ter, kita lihat. Sama juga ya di sini ya, pakai port channel satu ya. Dibikin bonding juga. Jadi mungkin itu ya untuk redundancy di switch ya. Oh, apa lagi nih? What is the purpose of this technology? Apa tujuan dari LACP itu tadi? Tujuannya itu dari LACP itu eh, untuk bisa apa banyak port ya, banyak port itu berfungsinya itu jadi satu gitu. Banyak port jadi satu gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengkombinasikan bandwidth-nya ya. Jadi misal fast Ethernet, gigabit Ethernet, gigabit Ethernet sama gigabit Ethernet gitu kan. Ada dua nih, dua. Berarti dia dapat bandwidth 2 Gbps gitu. Ya. Jadi bandwidth-nya jadi satu gitu. Tapi ada syaratnya untuk LHCP ini ada syaratnya. Syaratnya itu portnya itu harus sama spesifikasinya. Ujung ke ujung harus sama spesifikasinya. Kalau berbeda nggak bisa. What is the total bandwidth over port channel 1? Coba kita lihat. Kita lihat ke port channel satu. Ini berapa total bandwidth ya? Pas Ethernet itu bandwidthnya 100 Mbps. Berarti ini kan dua ya. Dua fast Ethernet berarti 200 Mbps. Coba kita lihat mungkin show interface port channel satu mungkin bisa ya. Nah, kita lihat harusnya 200 Mbps sih. Nah, ini ya bandwidth BW ini bandwidth 200 200 ribu kilobit 200 Mbps ya. Untuk pertanyaan berikutnya, what will happen if the fast Ethernet 01 on port DC port data center 1 data fail and why? Apa yang akan terjadi jika fast Ethernet 01 di data center 1 rak 0 switch A gagal dan kenapa gitu? Apa yang akan terjadi? Kalau gagal ya masih, kalau kalau misal kan satu port doang ya kan, masih ini kan bonding kan ada dua port. Kalau misal satu portnya mati kan atau fail atau ada kenapa-napa gitulah, itu tetap masih berjalan ya, itu tetap masih berjalan, remaining active ya. Bentar,
Oh iya, bener bener bener. Ya, yang bener yang. Jadi ini kan port Ethernet 1 ya yang mati ya. Jadi ya kalau mati ini kan bonding ya. Kalau mati ya ya udah di handle sendirian sama Ethernet 02 gitu. Ya ya itu bakal lemot sih jadinya dia bentar gitu. Lanjut kita ke step 4 ya. Explore data center redundant layer 3 technology. Masih di masih di semester 1 ya. Data center 1 sekarang data center 1A router. Router ini ya. Kita ke CLI. Kita lihat konfigurasinya ada apa aja di sini. What is technology to provide redundancy stability? Masih sama ya pertanyaannya ya. Konfigurasi apa yang digunakan untuk redundansi dan stabilitas? Nah, di sini kalau kita lihat, oh nggak routingnya nggak ya, nggak pakai failover ya. Ini nggak failover. Oh, biasanya ada standby gitu loh. Oh ini ya, standby ini ya. Nah, standby ini kalau kita lihat ini interface fase Ethernet 0 dan 1 di sini standby ya. Ada konfigurasi standby di sini. Ya, pakai ini sih, pakai pakai apa namanya? FHRP, pakai FHRP ya. FHRP. Konfigurasi namanya FHRP ini ya. Untuk redundansi router namanya 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 ini. Kalau di switch kan ada STP, ada tapi STP untuk mencegah storming, mencegah storming sih. Tapi termasuk redundansi nggak sih itu? Itu. Pokoknya di router ini dia pakai teknologi FHRP ya. Nah, seperti yang di konfigurasinya ini. Ini standby 1, IP-nya sekian, standby 2, IP-nya sekian. Jadi kalau salah satu mati, salah satu portnya mati, port lain-lainnya bisa membackup gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. What is the purpose of this technology? Oke, itu sama saja pertanyaannya. Tujuan dari teknologi ini. Teknologi ini digunakan ya, jadi teknologi FHIR ini digunakan untuk menyediakan redundant default gateway ya. Jadi default gateway-nya ada dua di sini. Ada dua default gateway, ya cuma satu ya. Nah itu tuh untuk ya untuk backup lah ya. Kalau port ada port yang mati, port lainnya bisa backup gitu. Failover, failover. Lanjut ke D. Which router and interface will be used as the default gateway for the router dan interface mana yang akan digunakan untuk default gateway untuk network tujuan kenapa? Kalau kita coba kita lihat dulu konfigurasinya. Apa sih kalau mau show show stand stay oh bisa standby. Oh nah ini dia, ini dia FHIR-nya. Jadi kalau kita lihat interface yang router yang digunakan untuk default gateway sekian ini coba kita lihat itu ada di DCA grafis pas Ethernet 00 coba kita lihat. Oh ini ya, netnya
satu network nih sama itu 16.4. Yang ini ya, yang digunakan untuk router dan interface ya, yang digunakan untuk default gateway untuk 172.16.00/16. Ini router menggunakan DC1A dan interface-nya menggunakan head 0/0. Untuk yang ini pertanyaan sama aja, bedanya IP-nya aja beda. Kalau kita lihat IP-nya ada kayak gini. 16. Oh, ini ada ya, IP ini juga ada ya. IP ini juga ada 16.0.254. Ini 000, ini 000 bener ya. Ya ini bisa sih. Yang digunakan untuk default gateway ini, ya ini pakai ini juga bisa nih. Jadi untuk yang pertanyaan ini, kan ini standby 2 dia. Gimana kalau kita cek router B coba, kita cek. eh show run, show run. Oh sama aja ya, oke, sama aja tuh. Berarti ini untuk pertanyaan yang ini router yang digunakan itu bisa DC1A, bisa DC1B, dan interface-nya itu menggunakan interface interface Ethernet 0/1/0 gitu. Itu. Lanjut ke hmm, kita lanjut ke part 2 ya. Create a plan for expanding the current data center. Membuat rencana untuk mengexpand data center. Jadi di part 2 ini saya akan membuat perencanaan untuk menambahkan rak dan equipment baru, menggunakan rak dan alat baru di data centernya ini. Jadi kita ke tab 1 ya. Hmm. Tab 1, langsung ke pertanyaan. What new switch are required? How should they be connected? Kalau misalnya kan untuk nambah rak baru ya, nambah rak baru berarti di sini ya. Ini rak 5 nih. Rak 5 ini ada switch apa mungkin sama switch yang ini. Samain aja mungkin ini switch apa ini? Zoom in, bisa nggak? Ini switch katalis 290. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada equipment baru, itu butuh ya disamain aja sih kayak yang di switch sama kayak di rak sebelahnya ini, rak yang udah ada samain. Jadi switch katalis 2960-nya 2 gitu. Switch katalis 2, terus raknya terus servernya, terus ada power distributionnya gitu kan. Terus disamakan dengan pak yang lain. Lalu lanjut pertanyaan berikutnya, how are the rak R5 switch, rak 5 switch ya, terkoneksi ke rak 1.0 switch 1.0. Caranya ya sama seperti rak-rak yang lainnya, dia eh, dari switch yang ada di rak 5 ini disambungkan ya, dikoneksikan menggunakan kabelan ya ke switch switch master switch apa ke switch master ya itu. Terus pertanyaan berikutnya, how many servers should be added to rack 5? How should they be configured and with what address?
Kalau misal di rak 5 nih, butuh server, kita ya ikutin aja server yang satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, 6 server. Berapa server yang harus ditambahkan ke rak 5? 6 server. Lalu bagaimana konfigurasi dan addressnya? Konfigurasinya ya sama aja sih kayak yang sama aja seperti yang ini konfigurasinya. Cuma bedanya di IP-nya aja mungkin ya. Seperti itu, lanjut ke pertanyaan berikutnya. How should the server be connected to the network? Bagaimana cara server bisa terkoneksi ke jaringan? Bagaimana cara server terkoneksi ke jaringan? Misal server di rak 5 ya. Nah, di server di rak 5 ini dia akan terkoneksi pertama di jalurnya itu dari server kan, dari server ke switch yang ada di rak 5 ya. Switch yang ada di rak 5 ya seperti inilah ya. Jadi dari server terus ke switch yang ada di rak switch A switch B gitu. Lalu dari switch raknya itu dia menuju ke master switch ya. Lalu dari master switch dia akan lewat router, dari router dia baru keluar ke jaringan, ke internet, ke network lah ya. Gitu. Lanjut ke E ya. Nah, ini how will the above information change for adding a new rack to the situ? Apa informasi di atas yang harus diubah untuk menambahkan rak baru di data center 2? Sama aja kan device, sama aja kan data center 1 sama data center 2. Bedanya ya beda penamaan sama IP address-nya aja. Kalau yang awalnya kan namanya kan C1 dan 1, ini kan data center 2. Itu saja bedanya. Ini aja sama aja ini, sama. Gitu ya. Penamaan dan IP-nya saja yang beda. Lanjut ke part 3, configure data center device to expand the data center capacity. Configure data center device to expand data center capacity. Oke. Okay. Ini kita mengonfigurasi data device di data center, ya. Akses sini, ini di data center 1 ya. Drag stick server. Oke, gitu. Ini ya, taruh taruh ini, taruh switch satu, switchnya, switch, lagi, switch, ada dua switch, terus ada 6 server ya. Server satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah,
Ini kita ngerakit rak 5 ya. Klik terus server yang rak 5. Klik the first server in rak 5. Server ya, server. Oh, dihidupi dulu mungkin ya. Not responding. Physical mode ini berat emang ya, nggak optimize. Not responding. Waduh, waduh. Kamera saya aman kan? Ya, aman. Ini tapi not responding. Ya. Untuk praktek ini prakteknya bakalan susah kayak. Prakteknya juga bakalan susah nih karena waduh. Kalau untuk praktek ya memungkinkan sih memungkinkan cuma bakalan ya kayak gini terus nih. Responding, responding. Nah, baru kebuka tuh. Oke. Lama banget perjalanan ini kalau not responding lagi saya skip aja ini. Bisa-bisa saya skip aja ini konfigurasinya ini karena bakal kayak gitu terus. Oke, ini sisa terakhir kita konfigurasi doang ya. Iya, terakhir sisa konfigurasi doang. Nah, di sini di server kan, tadi apa tadi? Kan di server nih. Di server terus modul. Oh, disuruh ini nambahin port ya. Apa namanya? PT host nm ini ya, pas internet ya. Sini. Oke, dimatiin dulu. Baru ditaruh. Waduh, kita hidupkan. Semoga saja aman. Terus server atau semuanya nih? First server doang lah ya. First server doang paling. Enggak. Ya ini kalau dikonfigurasi 55-nya bakal lewat titik. Oke, terus masih di sini ya. Klik desktop tab, klik config tab, terus display name-nya diubah jadi eh, DC1 1 R5 S1. Oh iya, ngasih hostname aja, ngasih display name aja lama. Oke, terus sudah kan, tadi set kan. Apalagi repeat step 1C dan 1D untuk ke semua server ternyata. Saya kira cuma satu doang. Taruh ini hidupin, ini taruh, ini dihidupin, taruh. Oh ya, lupa saya kasih namanya. Tapi yang ini DC1
Ini rak 5, rak 5, server 2. Nah, lama banget tuh kan. Apa? Banyak juga ya. Kayak emang saya juga pakai transfer yang physical mode ini berat juga nih. Padahal atau kan sudah i5 generasi 13, tapi masih enak ya untuk Cisco pakai tracer kode fisikal ini. Lalu DC1, Pak 5, 3, satu 3. Corresponding. Oke, oke. Kalau di zoom in kira-kira apa ya? Kalau di zoom in saya pengen lihat ini. Nah, saya pengen lihat vektor nih. Di masuk atas body saya pengen ya. Nggak gede-gede amat, pakai cuma segiga doang. Tadi switch apa switch juga tuh ya apa ya, kayaknya mana-mana aja di karena karena prosesor saya kurang banyak ya pakai prosesor CPU-nya kayaknya cuma 4% 6% tuh kan. Juga cuma segitu pakainya. Coba ini kan tadi router 5, server 5, A5 server 5 tuh. Pemakaian CPU-nya dikit cuman itu. Enggak
kayak kayak dibatasin gitu loh. Udah, lanjut. Oh, ini juga di close, ini dihidupin terus namanya DX1 rak 5 rak 5 server 6. Nah, enter. Oke, dah ya. Saya pengen soal. Oke, udah ini ya. Apa lagi nih? Server dan raknya udah. Terus, terus kita kedua ya, configure IP addressing. Tracing ya. Ada pertanyaan di sini. What is the fast internet on all default gateway and DNS address for all server in data center 1? Default gateway, ini switch nggak perlu dikonfigure atau gimana nih? Oh, ini ada ini ya. Coba saya buka satu. Nggak. Ini kan data center. Lalu coba kita lihat dulu dong. Ini kan dia ke ini ya. Coba kita lihat yang ini coba. Ini data center ini IP-nya sekian 16. Yang satu ya, ini karena ini satu, ini satu. Ini dua, satu, dua, ini dua, dua. Ini pakai slash 16 ya, 16. IP default gateway-nya itu kalau oh ini pertanyaan kan IP default gateway ya. Kalau IP default gateway harusnya di sini enggak sih? Bukan di sini nih. Nah, ini nih. Yang default gateway misal. Nah, 172 ini kalau kita lihat ini ya, kita lihat server lain coba. Dia untuk oke, jadi fase internetnya dia eh, pakai ini ya. Nah, ini default gateway-nya DNS-nya ini dan terus kita balang ke apa ini dari internet sama satu. Nah, ini ya
saya pakai gateway sekian dan DNS sekian. Oke, jadi seperti itu. Oke, coba kita lihat lagi. Saya perlu saya lagi coba nol ya satu ya ya ini ya seperti ini ya. Nol dia default default kita sekian dan server sekian, kalau step satu ini default kita sekian dan server sekian. Masa ini sama ini btw default gateway sama nih. Nah ini 172 kok default gateway sudah 10 nih. Ini ada yang salah nih kayaknya di sini. Yang ini gimana? Nah sama aja, default gateway masih 10. Oh, emang sama ya. Oke, sama ya untuk default reservasi rate 0 dan 1 ini sama ya default gateway dan DNS servernya. Oke, oke. Sekarang kita ngapain? Sekarang konfigurasi servernya ya. Konfigurasi servernya ini berapa sih IP-nya dia? 41. Ini 41. Berarti ini kan RA 4 ya. Ini kan RA 5 untuk saya. Ini saya kasih aja berarti address-nya 172. Ini berapa sih? 172 172 16. Oh, detik 16. Oh, oke, oke, oke. Oke, 172. Jadi saya pakai 172 titik 16. Nah, ini RA 5. Saya pakai RA 5 nih. RA 5 server 1 ya. Begini saya ngasihnya. Titik 1. Oke. Subnet masnya untuk servernya subnet masnya gimana? Oke, subnet masnya dibiarin aja ya. Default gateway-nya jangan lupa kan 172 titik 16 titik 51 titik default gateway kelas B ya. Default gateway berapa sih? Ini nanti ini merah. Ini sama. Kita lihat dulu yang ini. Kita lihat dulu yang ini. Kita lihat punya yang ini. 254. Yang ini 254. Oke, pas internet untuk pakai tapi kenapa mereka 10 ya? Pas saya kasih 10 juga di sini. 10 titik 16 titik 0 titik 254 gitu. Coba 10 titik 16 titik 0 titik 254 kita apa nambah populasinya. PT dulu default dulu. Lah nambah populasinya. Oke, oke, kita ngikut TP kita apa kita. Oh, ini default gateway-nya udah otomatis ada ya. Ini baru yang 10 titik 16 titik 51 gitu ya. 51 titik 1. Nah, default gateway-nya segini. Oke. Dan servernya lupa saya dan servernya. Dan servernya saat yang ini 10 titik 16. Tadi saya ngikutin yang di sini ya. Sebenarnya kalau mau ngecek yang benar tuh di mana sih server yang saya harus keluar dulu nih. Center di sini brand office. Ya sih. Buat server ya. Tapi DNS server mana? Dia nggak ada DNS server ah. Jika nggak bisa dibuka. Di sini nggak ada DNS server apa?
Nah, ini 10 satu ya, 10 detik 16 detik satu detik berapa sih? Ini saya ngikutin, itu saya ngikutin cuma sebelahnya aja lah. Satu-satu, ini satu-satu juga. Ya, satu. Oke, pertanyaannya juga pakai 172 detik 16 detik 51 detik 1 detik 1. Seperti itu ya. Nah, ada yang kasih ini. Hmm, yang 0 tadi pakai 72 ya. 72 detik 16 detik tadi 51 sekarang 52 ya. Satu. 172 detik 16 detik 52 detik 1. Default gateway-nya 10 detik 16 detik. Masa iya sih default gateway-nya 10 ini ya. Detik 0 detik 254. Tadi pakai 254. 172 detik 16 detik 5 1 nah, jadi sini ini yang 10 detik 16 detik 52 detik 1. Ini 10 detik 16 detik 1. Ya, berikutnya 72 16 detik 53 detik 1. Ini pakai 172 detik 16 detik 1. Ini 53 detik 1. Oh, ini harusnya IP kelas B ya. Ini kayak ada yang salah saya. Oke, oke, oke. Jadi, oke, oke, oke. Berarti saya ada yang salah ya, ada yang salah dari sini. Nah, iya ini subnet kelasnya. Ini bukan tutup, bukan IP kelas B jadi ya, malah IP kelas A. Empat, empat, nol, empat, sepuluh detik, 16 detik, 16 detik, 54 detik 1, 10 detik, 16 detik 1, 1, oke, 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 oke. 104, level 5, sekarang, 92, 172, detik 16, detik 55, detik 1, 172, ini 10, detik 16, detik 55, detik 0, detik 254, ya. 254, 172, detik 16, detik 1. Oh, coba cek, saya pengen cek ke resultnya. Oke,
Aduh, ini 10.16.50 buat 16.1 sekarang terakhir switch server 6 2.16.56.1 Hotmail 172 10 16 detik 5 detik 2 detik 0 detik 2 54 1 2 detik 16 detik 1 di sini nah ini 10 detik 16 detik 11 ini 10 detik 16 detik 56 detik 1 memang oke. Nah, IP selesai apalagi sekarang. IP selesai, sekarang kita ke step 3 ya. Configure display name. Untuk switch ya, switch. Jadi switch yang ini kita atur ya. Ini di config display name-nya. Jadi DC1 besar 1 kerak 5 switch A. Corresponding. Hmm. Oke, kerak 5 terus ini, nah coba balik sana, kerak 5 switch A corresponding. Kan ini ya, ada ya switch A ya. Terus sekarang di satu rak 5 switch A dan hostname-nya sekarang. Hostname-nya di satu rak 5 switch A ini ya. Enter. Hmm, terlanjut ke switch tab bawahnya DC1 rak 5. Hmm, hmm, Responding lagi. Oke.
penting ini K5 wih wih B tuh dan responding lah nah ngelak terus hostname-nya sekarang hostname-nya hmm, biasa satu rak 5 B. Oke, seperti itu. Lanjut ke step 4 ya. Connect cable for the rack 5 equipment. Nah, ini integrasi kabel ya. Itu step 4 ya. Make sure the connection confirm the pattern. Oke, jadi kita pakai kabel strike through ya. Port 0 itu ke switch A. Ya, and copper strike through kabel Ethernet itu ke switch B. Oke, gitu ya. Kayak mana nih? Mungkin ikutin sebelah juga gitu ya. Jadi yang cross Ethernet 0 itu ke switch A. Apa ada mapping khususnya nggak sih? Oh iya. Oh dia spesifik gitu ya. Berarti emang ini tadi berapa sih? Nah ini oh 13 klik benar nggak? Ya benar apa sih? Berarti ikutin yang samping 15 berarti ke sini klik 0 berarti yang atas 11 7%. Apa enggak? Oh jodeng udah jodeng. Oke coba berarti gitu ya. Oh, terakhir ini ya udah itu kan apa lagi nih? Lalu setelah itu
connect copper drive to cable from the passenger network 1 port of the connect copper drive to cable dari copper ini ya, copper drive to cable dari pas Ethernet 01 ini switch A ya ke pas Ethernet 23 di DC master 23 ini 23 ini. Nah ini bener ya. Terus selanjutnya lagi nih Eh, dan ada lagi di sini, dan ada lagi pas Ethernet 02 masihan dia ke 24. Aduh, mana 24-nya timbun lagi. Nah ya, kalau saya tuh bisa di apa ya, manage cable karena gitu. Nah, itu loh. Oke, selesai kan ya. Ini udah jadikan dari sini ya ke sini ya. Nah, begitu. Oke, sekarang mengkoneksikan ya sekarang ya, mengkoneksikan kabel strike through, kabel strike rak ke switch B ya, switch B fase 01 kemana? Ke fase 23 ya, master rak. Kayaknya saya buset, ini kayaknya saya bakal naruh port 24-nya dulu, untuk port 24 dulu. Bisa nggak ditaruh 24-nya? Nggak bisa ya. Tenang aja, data bisa. Itu rame. Saya manage kabel dulu. Oke, udah ada. Ya, satu dari sini kan. Terus ke sini. Terus ini. Dari, dari switch kali switch B port 2 ke master switch port 24 atau switch B. Nah, step 4 selesai ya. Lanjut ke step 5. Konfigurasi LACP between D1 master switch A dan D1 switch B. Berarti di DC ini ya, switch A ini ya. Switch A. Oh, di antara switch A dan master switch dan switch A. Oke, oke, oke. Ya, udah di config ya. Berarti di rak switch A ini kan, oh ini ya udah dikasih konfigurasinya. Oke, saya ikutin aja konfigurasinya. Interface ini untuk di rak 5 ya. Interface WiFi gigabit interface range pas Ethernet 0/1 sampai 2. Oke.
Switchboard mode terang. Terus switchboard terang native VLAN 9 terus channel ke grup 6 ada aktif astagfirullah, exit dulu aja dulu, ini no 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 dulu, no dulu, jangan dulu, no no no. Bentar ya, saya salah tadi ini. Oke, ini terus, nah ini di no kan, yang no dulu. Nah, sini saya nggak pakai channel grup, bukan grup, channel grup 6, salah salah salah. Yang bawahnya ini bukan mode aktif juga, ini satu modenya pasif. Pasif. Ini dimasuk down dulu, terus ke port, interface port channel ya. Masukkan kan, udah kan? Masukkan nanti, oke oke. Udah gitu doang ya? Kan pesan doang. Oke. Bentar. Sekarang kita pindah ke master ini. Tadi switch A ya, sekarang juga switch A ini. Master switch A. Dia pakai interface uh, pas Ethernet 0/23 sampai 24. Switch port mode terang, oh, switch port terang native VLAN 9 channel grup 6 mode aktif, enter. Oke, terus lanjutkan, sip sip. Nah, sekarang lanjut ke step 6, repeat the above to aggregate. Yang B juga ya, yang B juga di konfigurasi LHCP. Tapi ini interface gigabit interface range Ethernet 0/1 sampai 2, dimasuk down dulu, terus switch port mode terang, switch port terang native VLAN 9, terus channel grup 1 mode pasif, dan sampai range pas Ethernet 0/23 sampai 24. Ini switch port mode terang, switch port terang native VLAN 9, ini channel grup 6 mode aktif, enter. Masukkan,
Nah, oke, 100% udah 100% ya. Oke, ini udah komplit semua berarti ya. Oke, jadi mungkin, nah, jadi seperti itu ya. Banyak kendala sih. Sebenarnya kalau nggak not responding enak sih, cepat. Ini karena memori agak lama sedikit tadi ya, seperti itu ya. Data Center Exploration, physical mode ya. Physical mode ini memang berat banget di sebagai tracer. Ya, jadi ya mungkin segitu saja untuk video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.